Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah setia subscribe, kemudian selalu nonton video-videoku di YouTube. Setelah menjalani seri kedua dari Bentang Jawa di tahun 2023 ini, aku ingin berbagi beberapa info, tips juga yang ternyata banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana pencapaian di tahun 2023 ini bisa lebih baik daripada tahun lalu. Apa saja yang aku bawa, ini sudah aku siapkan, ini mau aku share ke teman-teman. Jadi strateginya tuh berbeda sekali dengan tahun 2022, yang dimana di tahun lalu bisa dibilang aku masih mencoba untuk survive, bagaimana bisa berhasil finish, tidak berpikir soal undercut of time, tapi yang penting bisa finish, itu sudah sangat senang sekali. Nah, di tahun ini aku mengikuti yang kedua kalinya event Bentang Jawa, pengennya bisa lebih baik lagi, bahkan bisa masuk sebagai podium ya, finisher tercepat. Alhamdulillah mendapatkan posisi ketiga. Nah, ada yang bertanya nih, apa saja sih yang dibawa, kemudian ada juga yang bertanya apa strateginya bisa lebih cepat daripada tahun lalu. Nah, aku mau menjelaskan dulu apa yang aku bawa selama Bentang Jawa yang kemarin, 13 Agustus sampai 19 Agustus ya. Nah, ini dia yang aku bawa. Yang pertama adalah pasti aku bawa jaket. Jaket ini aku pakai kalau aku bersepeda di malam hari. Jadi karena ini ultra dan ada cut off time-nya, bersepedanya itu tidak bisa hanya siang saja, malam pun juga harus terus goes. Jadi malam aku pakai jaket. Jaket ini kalau dilipat sangat kecil sekali ya, jadi sangat ringkas ya. Terus kalau dipakai juga tidak panas. Ini memang jaket khusus untuk bersepeda. Pakai jaket dari Skyyu ya. Selain jaket, ini sangat multifungsi sekali, bisa buat menahan dingin dan juga panas. Yang pasti jersey, aku bawa jersey hanya 2, dibandingkan dengan tahun lalu aku jersey-nya sampai 4, bibnya sampai 2. Terus banyak sekali yang aku bawa. Kali ini aku hanya bawa 2 jersey seperti ini yang kebetulan warnanya dan modelnya sama, yang aku pakai, dan satu yang aku simpan di tas, yang aku cuci, aku jemur, jadi gonta-ganti. Ini jersey memang khusus untuk jersey ultra karena mudah melepaskannya, jadi tidak terlalu ketat, bisa buat tidur tetap nyaman, buat gue tetap enak juga, dan bahannya tipis, jadi tidak terlalu membebani. Ini jersey dari Hutan Hujan dan jalani aja. Kemudian yang sangat penting sekali, yang ini selalu kugunakan setiap malam kalau aku tidur di tempat yang tidak nyaman, alias tidur di tempat yang bukan di hotel, aku selalu memakai namanya sleeping bag. Sleeping bag ini tipis sekali, tidak tebal, dilipat juga sangat kecil, jadinya tinggal segini loh, panjangnya segini, terus ini. Walaupun ini kainnya tipis, tapi di dalamnya dia ada thermalnya, jadi yang bikin hangat. Ini sleeping bag thermal dari Ray. Kebetulan aku dapat merek Ray. Sepanjang tinggi manusia, jadi tidur tertutup rapat pakai ini hangat sekali. Ya, ini selalu aku bawa kalau aku goes ultra, karena bisa membantu menghangatkan badan. Dan ini yang tidak pernah aku tinggalkan kalau goes ultra, yaitu jas hujan. Walaupun sebenarnya jas hujan yang beli di Indomaret, apa yang plastik-plastik itu bisa digunakan, tapi aku lebih pilih pakai jas hujan yang benar-benar untuk menahan air, untuk menahan badan supaya tidak kedinginan. Karena rute yang dilewati kemarin itu kan kebetulan juga lewat pegunungan, walaupun musimnya kemarau, tapi aku tetap
mempersiapkan jikalau musim berubah sewaktu-waktu. Ini jas hujan yang benar-benar dipakai untuk hujan, jadi bukan khusus sepedahan atau apa, enggak. Memang berat, tapi aku mendingan bawa berat daripada ketika hujan datang aku kerepotan. Jadi ketika hujan aku pakai jas hujan ini hangat, tidak basah, malah memberikan kehangatan. Waktu turun dari Ranupane menuju Senduro itu kebetulan juga hujan deras, jadi aku aman. Dari ini mereknya Respiro. Ini adalah high visibility vest, dipakai untuk berkendara di malam hari supaya kelihatan dari jauh, ya. Ini selalu aku pakai. Ban cadangan yang alhamdulillah tidak aku pakai karena bannya aman, tidak bocor. Dua ini jadi nganggur. Untuk lampu depan kemarin aku tuh bawa 3, ya, bawa 3 tapi yang berfungsi 2. Ternyata yang satu tuh agak terjadi trouble. Nah, yang lampu ini tuh andalan banget. Ini mereknya Bike Spark. Aku pakai ini. Ini andalan banget, aku suka. Awet. Ya tetap harus dicas sih, tapi lebih tahan lama daripada yang cat eye, tapi tetap bisa dipakai buat gantian. 2 cat eye dan 1 Bike Spark. Dan kemarin ternyata ada satu trouble ini baru nyala langsung mati, jadi berfungsi hanya 2 ganti-gantian. Oke, selain lampu depan, nah lampu belakang ini banyak banget aku bawa. Aku beli di Shopee langsung 4, ini harganya 9 ribuan. Sekali pakai udah, aku nggak ngecas, jadi aku nggak membuang waktuku untuk ngecas lampu belakang. Mati, aku ganti. Aku prediksikan selama perjalanan membutuhkan kira-kira ada 4 lampu kecil-kecil ini, dan ini yang aku taruh di helm. Jadi lampu belakang aku bawa 5. Oke. Toolkit, ya. Toolkit ini banyak sekali fungsinya. Kalau misal ban bocor dan lain cungkel juga aku bawa, tapi lupa ini aku tinggal di rumah, ya. Pompa aku bawa, pompa yang elektrik, dapat pinjaman dari teman. Terima kasih ya Mas Tito. Ini mandatory yang wajib dibawa, tidak boleh lupa. Jadi aku tuh hanya bawa pembersih muka, odol sama sikat gigi. Misalkan 1 hari aku nggak mandi, yang penting aku bisa cuci muka, aku bisa gosok gigi. Dan ini adalah krim Vaseline untuk daerah sensitif kalau lecet-lecet. Sebenarnya dioleskan sebelum lecet, ya. Jadi setiap kali mau jalan, setiap habis pipis itu aku olesin di daerah pantat. Jadi lumayan untuk mengatasi iritasi. Nih. Nah, aku juga beli hand glove waktu aku di daerah Blitar. Di Blitar itu aku mampir ke apotek, aku beli hand glove, fungsinya ini untuk menahan dingin. Jadi sebelum pakai glove yang ini buat sepedahan gitu, dalamnya pakai ini dulu. Tapi akhirnya aku lepas juga karena aku tidak betah, jadi aku nggak pakai. Lalu kacamata ini aku beli juga di jalan, mau menuju ke Carita karena kacamata aku putih nggak ada, aku nggak bawa. Akhirnya beli ini 40.000 kacamata mainan, ya. Obat sama vitamin. Jadi sebelum berangkat aku tuh sudah membawa obat dan vitamin. Ini aku beli sebelum berangkat. Kenapa aku beli obat ini? Ini adalah obat nyeri, penghilang rasa nyeri. Jadi aku sudah memprediksi bahwa aku nanti mungkin akan mengalami kecelakaan ringan, jatuh, entah apapun itu. Pasti kalau luka yang ada di kulit berdarah itu mungkin cepat hilangnya, sakitnya nggak begitu terasa. Tapi kalau nyeri di badan itu yang akan mengganggu performa bersepeda. Jadi aku mampir ke apotek sengaja beli obat penghilang rasa nyeri.
Dan bener juga, ternyata aku mengalami kecelakaan kecil, jatuh di daerah gravelan itu sampai 3 kali. 3 kali jatuh itu semuanya di rute gravel. Sadis ya. Sampai berdarah memang iya, dan badan memang sakit. Akhirnya aku minum ini setiap malam. Sebelum power nap tidur 1 jam begitu, aku minum ini satu. Dan setiap pagi sebelum mulai goes, atau mungkin kalau aku biasanya goes itu mulai start jam 2 jam 3 pagi, itu aku minum ini Vituno, jadi vitamin ya. Biasanya aku minum satu aja, ini juga aku dapat rekomendasi dari apotek. Kemudian aku sempat konsul juga waktu di Blitar itu, mampir ke apotek, tanya sama petugasnya di apotek gimana supaya nggak gampang ngantuk karena kelelahan. Akhirnya disuruh tambah minumnya, nggak cuma satu tapi 2. Jadi buat ngajak ke Ranupani kemarin aku cukup dapat dopingan ini dua vitamin yang sebelumnya hanya 1 kali 1 hari. Ternyata aman. Nah, yang ini aku beli di jalan. Ceritanya ini nih koyo ya. Aku belinya juga di itu sih, di apotek di Blitar. Ceritanya aku tuh habis ngepus kaki karena aku tuh gregetan dengan tanjakan. Aku nggak pengen dorong, aku paksain, dan terjadilah kram. Kaki itu kayak sakit banget gitu loh. Buat gue sih masih bisa, tapi ngerasain sakit. Akhirnya aku beli koyo yang tidak terlalu panas. Direkomendasikan koyo Hansa Plus ini, karena kalau panas banget malah sakit, aku malah nggak bisa goes. Jadi pakai ini, berapa jam itu udah lepas lagi, lumayan lah bisa mengurangi rasa nyeri di otot. Ini kemudian aku hanya bawa obat itu aja sih, nggak ada lain-lain. Makanan di warung-warung, yang penting itu kenyang karena aku butuh tenaga. Dompet, kemudian tisu basah. Kemarin aku beli tisu ini karena apa ya? Oh, karena niatnya mau bersihin sepeda. Sama cap dari Bentang Jawa number 91. Itu yang aku bawa perlengkapannya. Sudah ada gambaran, nggak terlalu banyak ya. Jadi itu yang membuat kita lebih mudah geraknya, jangan terlalu banyak bawaan. Bidan pun aku hanya bawa 1. Aku taruh air minum aqua mineral itu di feedback. Aku bawa 2 feedback. Nah, sekarang aku mau share tas. Aku bawa saddle bag ini dari Sekayu. Saddlebag ini besar ya, besar banget, tapi aku pakai tidak penuh. Oh ya, sorry lupa, aku bawa sandal jepit juga ya teman-teman. Terus kaos kaki aku bawa 2 buat gonta-ganti salin. Jadi aku tuh nggak suka kaos kaki basah terus dipakai terus bau. Aku tuh risih. Aku tuh orangnya risihan gitu loh. Nah, ini. Jadi sebelum diisi macam-macam di dalamnya, ini memang sengaja aku bikin ramping dulu karena seat postku itu pendek. Jadi kalau ini full itu pasti akan menyentuh ban. Jadinya aku bikin ini adalah aku kunci dulu seberapa aku mau biar tidak menyentuh ban. Di sini juga, dan ini ada spesial diberikan namaku seperti Sutrisna. Jadi ini buat dikaitkan ke seat post ya, di seat postnya ini. Kemudian nanti setelah diterapkan, dimasukkan ke seat postnya begini ya. Ini bisa dibayangkan ya. Terus ditarik, udah, ini udah aman. Dan baru dimasukkan barang-barang. Barang apa saja yang aku masukkan di sini teman-teman? Yaitu jas hujan, sleeping bag, kemudian jersey yang buat salin itu,
sama pompa. Udah, yang aku masukkan hanya itu. Jadi isinya tidak terlalu banyak. Kemudian sandal. Kalau aku pakai sandal, sepatu, aku taruh di atasnya atau di dalamnya jika muat. Ini ya. Jadi setelah dimasukkan, ini tinggal digulung-gulung. Gulung-gulung. Terus diputar begini. Udah. Kayak dicepol. Kemudian ini ada tali pengait. Ini buat pengaman, di double amankan lah. Nah, ini bisa dikencengin, ini juga bisa dikencengin. Kalau naruh barang di sini bisa dimasukkan jaring-jaring ini. Aku pakai saddle bag ini ya. Barang kedua yang menurutku sangat penting sekali untuk menaruh kebutuhanku makan, jajan, karena aku tuh kalau gue lapar itu pasti tidak bisa kenceng. Aku sediain di sini, aku pakai 2 feed bag, ditaruh di dropper, di setang ya, apa sistem itu begini. Yang kanan aku taruh untuk jajan, yang kiri aku taruh untuk perlengkapan mandi. Maksudnya perlengkapan mandi seperti ini loh. Ini aku taruh di sini. Hanya ini saja, dan kadang kacamata kalau lagi pas bosen tak pengen pakai kacamata aku masukin sini. Jadi ngambilnya gampang sebelah kiri, yang kanan buat ngambil makanan. Kadang dompet kalau nggak ditaruh di celana masukin sini. Udah aman. Kalau bawa cadangan minuman banyak, mau nanjak, butuh persediaan makanan banyak, barang-barang ini tadi aku kosongin, aku jadi satu dengan jajan. Di sini aku taruh air minum. Tinggal diatur-atur aja ya teman-teman ya. Seperti itu. Yang ini khusus untuk perbekalan jajan. Jadi kemarin tuh jajan apa saja yang aku bawa ya, mulai dari sari roti, apel, serabi yang aku beli di Kebumen, kemudian susu, Milo, aku beli jajan apa lagi, Strive, kemudian jajan apa lagi ya, banyak. Itu yang aku ingat dan semuanya masuk ke perutku. Ini namanya top to bag ya, tempatnya di atas depan begini. Jadi ini aku taruh private card, aku bungkus plastik, aku masukin di sini supaya mudah mengambilnya. Nah, ya, jadi ini gampang sekali ngambilnya. Di sisi sini juga ada. Ini aku taruh barang-barang seperti apa? Kuyup, obat yang slim-slim, taruh sini. Oke. Kemudian di dalamnya ini aku taruh barang-barang seperti elektronik, charger, adaptor, kemudian apa lagi ya kemarin aku taruh di sini, charger, adaptor, udah itu aja. Masukin di sini ya. Dan ini sih handphone biasanya kalau hujan aku taruh plastik lalu aku masukin sini. Ini sangat berguna sekali. Dari semua bags yang aku pakai, tas yang ada ini selain fit bag, top to bag ini yang paling sering aku buka tutup ya. Jadi barang-barang yang sering banget aku pakai itu adalah aku taruh di top to bag sama di fit bag. Ini yang sama sekali dan aku harapkan tidak aku buka. Ini frame bag yang gunanya atau aku gunakan untuk menyimpan apa? Ban cadangan di sini. Kenapa aku berharap ini nggak aku buka? Kalau aku membuka tas ini berarti banku bocor. Ya.
Jadi aku kategorikan seperti itu teman-teman. Karena dengan menata segala sesuatu dengan rinci, dengan rapi, itu membuat perjalanan kita menjadi nyaman. Ya, kita masukkan sini. Kemudian ini toolkit. Kalau lampu kan nempel di sepeda. Dua-duanya nempel, satu aku simpen di sini. Pompanya aku taruh di saddlebag karena kebetulan pompanya besar. Ini adalah tas yang sama sekali aku harapkan tidak aku buka. Oke. Sudah, itu saja yang kemarin aku pakai selama Betang Jawa, dan itu sangat memudahkan perjalananku. Ketika aku pengen berhenti ngambil apa itu gampang. Yang aku taruh di saddlebag itu barang-barang yang jarang sekali aku pakai. Aku pakai hanya kalau mungkin paling cepat sehari sekali, seperti jersey ganti baju, seperti jas hujan kalau pas hujan aja, sleeping bag kalau pas lagi mau tidur. Karena apa? Membuka tutup saddlebag itu tidak segampang membuka tutup feedback ataupun top to bag. Jadi kita taruh barang-barang yang jarang banget kita gunakan. Kira-kira seperti itu teman-teman, apa saja yang aku bawa selama Betang Jawa kemarin, dan alhamdulillah itu membuat prestasi yang bagus sekali sebagai finisher 2023, dimana tahun sebelumnya aku tuh non kompetitif karena over COT dari CP1. Saya rasa itu saja. Kemudian strategi lain, karena sudah punya komitmen untuk terus konsisten mengayuh sepeda, jadi aku gunakan dua macam pola tidur. Power nap yang tidurnya hanya 1 jam, setengah jam sampai 1 jam, sama deep sleep yang tidurnya paling sedikit 4 jam. Ya, tidur paling sedikit 4 jam atau bisa 6 jam. Aku pernah tidur yang 6 jam juga, dan itu nyenyak banget, enak banget buat akhirnya gue selanjutnya. Jadi menuju ke CP1, dimana kemarin itu aku bisa sampai di CP1 jam 15.23, sementara COT-nya jam 22. Itu karena aku memang tidak tidur di hotel, aku tidak deep sleep, hanya power nap saja. Kemudian aku juga mengatur cadence-ku, mengatur bagaimana aku bisa mengatasi setiap tanjakan itu dengan sangat tidak tergesa-gesa, tidak menghabiskan energi. Karena 439 km yang ditempuh dalam waktu 2 hari sampai dengan tanggal berapa ya, 14 ya, COT-nya jam 22, itu menurutku sangat singkat sekali waktunya. Kalau kita nggak bisa hati-hati di situ, menghabiskan energi, kita bisa kehabisan tenaga dan mungkin tidak bisa melanjutkan perjalanan. Untuk mengatasi setiap tanjakan, jadi di sini informasi klaimnya tuh bagus banget. Aku jadi bisa mengatur kapan saatnya aku harus menghemat tenaga, karena ada stamina insetnya juga, terus ada climb pro-nya, itu real time banget. Jadi tanjakannya itu kadang kan kita suka ketemu tanjakan yang delay, informasinya delay, tapi kalau ini nggak delay, jadi real time, sehingga aku bisa memanage tenagaku dan bisa mengatasi semua tanjakan itu dengan tepat gitu loh. Kalau memang tidak mampu, ya aku pasti akan dorong sepeda. It's okay, nggak apa-apa, nggak harus di goes terus, daripada nanti kita kelelahan ya. Kemudian di CP1 setelah sampai di jam 15.23 itu aku lanjutkan karena masih sore, jadi aku nginep, aku lanjutkan semampuku sampai menjelang malam, dimana aku sudah tidak mampu lagi atau udah kecapean ya. Aku pakai untuk tidur di hotel, jadi aku tidur di hotel dengan kasur yang nyaman untuk bisa aku lanjutkan keesokan paginya. Jadi sebelum subuh loh, itu jam-jam 3-an itu aku udah mulai start lagi, dinginnya minta ampun. Aku mulai jalan lagi menuju ke Pamengpek.
ya, subuhan di daerah Pamengpek, melanjutkan kemudian ke Sancang pagi, terus lanjut kemana lagi habis Sancang ya, itu sampai dengan daerah Pangandaran. Habis Pangandaran kemudian masuk ke Kebumen. Sebelum ke Kebumen ya, itu ke mana-mana, sorry ke Cilacap dulu, habis itu baru ke Kebumen. Melewati Kebumen tuh malam hari, aku nginep lagi di situ. Yang sebelumnya power nap ya, mulai nginep lagi. Jadi aku selang-seling habis power nap tidur sebentar, malam besoknya aku nginep. Aku nginep kedua itu di Kebumen karena kecapean ya, mau melanjutkan lagi untuk keesokan harinya, dan banyak sekali bajuku yang harus aku cuci. Jadi mulai jaket, kemudian jersey itu saatnya aku cuci, jadi aku cuci di hotel. Aku cuci itu belum kering teman-teman ya, jadi besok pagi itu masih basah. Aku pakai basah itu karena cuaca panas, jadi kering di baju. Baunya emang nggak terlalu wangi, jadi agak kapok-kapok dikit lah. Tuh, bib pun juga begitu, bibnya masih basah, aku pakai lagi sambil jalan, akhirnya kering di badan. Itu yang aku alami. Kemudian Kebumen lanjut ke Dendles, melanjutkan lagi masuk ke Jawa Tengah, ke Jogja, yaitu di Bantul, lalu naik Panggang, keluar Wonosari. Di Wonosari itu aku masih terang, jam 4 sore, jam 5 sore. Kemudian lanjut menuju ke Pracimantoro itu sudah mulai maghrib bisa begitu ya. Aku makan lagi karena aku tahu Pracimantoro menuju ke Pacitan itu menghabiskan tenaga. Aku butuh makan. Aku makan cari yang proteinnya tinggi, yaitu makan nasi rendang. Dan kebetulan nasi rendangnya itu prasmanan, jadi aku bisa ngambil banyak sekali makanan. Di situ aku ketemu sama om siapa aku lupa namanya ya, kebetulan dia juga lapar, akhirnya makan bareng, ngobrol, ngecas. Terus dia aku suruh jalan duluan karena kita menemukan pairing ya, supaya tidak diskualifikasi. Dia jalan duluan berapa menit, kemudian aku baru menyusul, dan kita sudah tidak ketemu karena dia emang lebih kenceng kan. Naik di Praci alhamdulillah tidak dorong, tahun lalu dorong, tahun ini tidak dorong karena mungkin ini tepat sekali, maksudnya mengerti ini waktunya mau nanjak makan. Nah tahun lalu aku nggak makan, nggak memahami kalau naik itu butuh energi, harus makan dulu. Jadi makan, walaupun mungkin belum terlalu lapar loh teman-teman ya, tapi langsung aku isi makanan yang berprotein tinggi, yang mengenyangkan. Lanjut ke Pracimantoro, keluar JLS, kemudian ke daerah Giribelah, itu nanjak lagi. Nah di situ karena tanjakannya cukup jauh, berapa kilo aku lupa, aku cas lagi lampu karena akan sangat krik-krik kalau lampunya mati, sementara tanjakannya belum selesai, itu akan menghambat perjalanan. Jadi aku cas lagi lampu sambil aku meluruskan pantat nih, pantat sudah mulai sakit ya di situ. Kemudian aku tunggu beberapa menit, sekitar 30 menitan, baru aku lanjut jalan dengan lampu yang sudah maksimal, terangnya bisa cukup sampai subuh. Aku lanjut ketemunya di Punung ya, sampai di Punung aku makan lagi nasi liwet karena habis itu dari Punung menuju ke Pacitan itu masih nanjak ke daerah Sedang apa ya namanya aku lupa. Daerah itu buat persiapan nanjak aku makan lagi. Walaupun sebenarnya apakah lapar, tidak, aku makan karena butuh untuk makan, bukan karena lapar. Kemudian nanjaknya jadi enak jadi perjalanan jadi lancar gitu loh. Kalau ternyata perut kenyang itu mau nanjak kayak apa tetap tabah dan tangguh. Kemudian turun ke Pacitan Kota, naik ke Tegalombo. Nah perjalanan ke Tegalombo itu dinginnya minta ampun. Kebetulan ketemu mushola, aku akhirnya tidur di mushola sejam, power nap, pakai sleeping bagnya tadi. Bangun jam setengah 3-an kalau nggak salah ya. Aku tuh sering bangun jam-jam segitu, jam 2, jam 3, kemudian melanjutkan perjalanan. Karena itu dingin banget, aku pakai emergency blanket, aku pasang di kaki ya, aku bungkus kaki, anget jadinya, walaupun agak tidak enak buat gowes karena ada bunyi sok gitu kan.
Aku lanjut sampai subuh, suasana terang. Kemudian itu di daerah Sahung, aku lepasin semuanya, emergency blanket apa, jaket, aku lepas. Saatnya menghirup udara segar. Kemudian lanjut ke Ponorogo, Trenggalek. Nah, sebelum masuk Trenggalek di daerah Balong itu ngantuknya minta ampun. Aku berhenti lagi di warung siang-siang itu, numpang tidur di lincak depan warungnya orang itu, sambil aku pesen kopi, tidur setengah jam, terus habis itu minum kopi, lanjut perjalanan lagi ya, naik ke Trenggalek, terus turun Tulungagung, jalannya sangat menyiksa ya, sampai dengan Blitar. Nih, sampai di Blitar hari ke-5 jam 4 sore. Melanjutkan ke Ranupani. Nah, di sini pelajaran dari tahun lalu di mana aku waktu sampai di Blitar aku tidur. Ini aku tidak ingin mengulanginya, aku lanjut. Di Blitar itu aku istilah cukup lama memang ya, makan rendang. Yang paling gampang kita temukan ya makanan rendang. Kalau steak ada ya pasti bisa makan steak, enak ya. Yang penting aku tuh butuh makanan daging-dagingan gitu loh. Itu yang aku rasakan, makanan daging itu bisa memberikan energi lebih banyak daripada hanya telur atau ayam. Aku makan rendang, depannya itu ternyata Kimia Farma. Aku konsul lah ke Kimia Farma. Aku tanya karena ya aku cerita apa adanya bahwa aku ini mengikuti lomba bersepeda, besok tuh aku harus menanjak ke Bromo, bla 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 bla, dan masalahku adalah aku tuh gampang ngantuk, aku tuh gampang capek. Aku sudah minum vitamin, akhirnya sama mbaknya yang apotek disarankan vitaminnya didobel, diminum 2 boleh katanya. Akhirnya keesokan paginya, jadi dari Blitar itu aku jalan pelan-pelan menuju ke Malang. Sampai di daerah Kasembon ya, malam hari masih aku lanjutkan naik ke Lahore aku berhenti sebentar. Itu aku ngopi karena mulai ngantuk sekali ya. Kemudian aku ngopi, habis itu lanjut lagi ke daerah Kepanjen. Di situ aku sebenarnya sudah ingin berhenti karena aku capeknya minta ampun, ngantuknya minta ampun. Tapi aku sudah komitmen kalau aku harus menyelesaikan ini di Malang Kota. Aku tidak ingin membebani besok tugas di hari ke-6 ya, itu dengan memulai dari Kepanjen, itu jauh banget. Aku harus memulainya dari Malang Kota. Jadi malam itu aku harus selesaikan. Akhirnya sampai di Malang Kota itu jam 2 pagi. Aku masuk ke hotel apa lupa namanya, Red Doors gitu ya, daerah Malang, daerah Sultan Gribik kalau nggak salah, Sultan Agung Gribik. Itu tidur, bangun keluar hotel pokoknya jam 7 pagi. Itu ya sama dengan kondisi baju cuci basah dipakai terus yang kering dimasukin. Jadi baju 2 itu aku cuci semua, yang basah aku pakai, yang basah satunya aku jemur di atas sepeda. Kalau teman-teman lihat fotoku waktu naik di Ranupani, di Jemplang, itu kan atas tuh ada baju yang tumpuk-tumpuk, itu memang sengaja nggak aku masukkan dalam tas karena emang aku jemur ya. Kalau aku masukkan tas nanti jadinya bau, malah nggak kering. Akhirnya aku jam 7 ya jalan dari Malang menuju ke Pakis Haji, kalau rutenya kan lewat Pakis gitu loh. Terus ke Tumpang naik, masuk Tumpang itu masuk segmen climb 24 km nanjak. 14 kilonya bisa ditempuh dengan goes. 10 kilo terakhirnya itu dorong menuju ke Jemplang. Aku nggak goes. 10 kilo itu bener aku dorong, walaupun ketemu jalan datar sedikit pun nggak aku goes. Ini adalah saatnya pantatku bernafas ya. Jadi aku jalan, aku nikmatin sampai di Ranupani itu jam 2 siang. Sampai Ranupani jam 2 siang. Terus aku istirahat 1 jam, sudah mulai turun kabut. Jam 3 aku langsung berani turun, karena kalau nggak gitu nanti orang Jawa bilang tuh kebeteng tuh seperti terjebak ya, untuk kondisi dimana kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya aku turun di Senduro. Awalnya aku pikir itu cuman kabut, tapi lama-lama kok basah, kok seperti hujan. Aku berhenti memastikan, ternyata benar itu hujan. Aku pakailah jas hujan yang dari Respiro itu.
dan ternyata itu bikin nggak kedinginan. Itulah intinya kenapa aku selalu membawa barang-barang, walaupun itu nantinya nggak aku pakai, aku malah seneng ketika itu aku pakai pun aku bersyukur aku membawanya. Jadi karena masalah utamaku, hal yang paling aku takutkan adalah rasa dingin. Ketika dingin itu datang, aku bisa mengatasinya dan aku merasa lega. Aku pakai jas hujan, turun ke Lumajang kota, aku makan lagi, makan nasi babat khasnya Lumajang, itu enak banget. Makan nasi babat, habis itu lanjut lagi menuju ke Jember. Ya, Jember. Masuk di Jember, setelah Jember kota, iya itu habis Jember kota, itu aku istirahat sebentar di Alfamart, tidur. Kemudian itu 1 jam pakai sleeping bag juga. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan keesokan paginya, sarapan, menanjak Bumitir, sampai di finish Banyuwangi jam 9.59. Jadi selang-seling antara tidur di hotel, tidur di emperan, kemudian makan makanan yang bergizi, konsultasi dengan petugas medis, apotek, itu sangat penting sekali menurutku, karena kita ini menjalani kehidupan pada saat perjalanan tentang Jawa ini bukan kehidupan yang normal, kehidupan yang sangat berat. Jadi kita dituntut bekerja lebih keras, makanya makanannya tidak bisa hanya sehari 3 kali. Kalau menurutku sehari mungkin bisa 4, bisa 5 kali, karena energi yang kita butuhkan lebih banyak sekali, ya kan? Oke, seperti itu kira-kira teman-teman ceritaku. Sorry kemarin nggak ada video-video selama perjalanan karena aku fokus goes, karena aku ingin bisa sampai finish dengan cepat. Kalau aku berhenti goes kemudian foto video itu pasti aku lama sekali nyampainya ya. Jadi handphone sengaja aku masukin ke saku dan aku menikmati perjalanan di atas sepeda. Kira-kira seperti itu. Dan ini sangat membantu sekali. Thank you banget Garmin 840. Ini sangat rekomendasi buat kamu yang ingin menjelajah lebih jauh karena baterainya tahan lama, hemat baterai, kemudian real time, navigasinya itu sangat bagus sekali. Rekomendasi tempat-tempat di sini semuanya muncul. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.